para hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Untuk ceramah agama yang pertama, marilah kita ikuti dengan seksama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Jindan. Kepada beliau Al-Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ahlil bait mutahirin wa ashabil muhtadin wa taballahum bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمراض والعلم. جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلام أبي القاسم سيد الكونين وصفي الثقلين محبوب في المشرقين والمغربين. فيا أيها المستكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya muliakan para sesepuh, para kiaiat, asatid, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, segenap panitia dan tokoh masyarakat, segenap tokoh pemerintah. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini
kita memperingati hari lahirnya seorang manusia yang terbaik, afdalul mahlukat, paling mulianya makhluk di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, dunia, ya, akhirat, surga, neraka, semuanya diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Ta'ala cinta kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah ulama-ulama ahli tarikh, khususnya di dalam kitab Sirah Halabiyah karangannya Sayyid Ahmad Zainud Dahlan Mufti Makkah, telah diceritakan tentang wulidun Nabi Muhammad SAW, yang mana ini riwayat dikuatkan semua oleh ulama-ulama ahli tarikh, yang mana riwayatnya itu Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang sudah kita ketahui bahwasanya Abu Lahab kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi semasa hidupnya Abu Lahab pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Abu Lahab duduk dengan tokoh-tokoh Quraisy, datang budaknya Abu Lahab ini lari terbirit-birit datang kepada Abu Lahab, mengatakan, "Ya Abu Lahab, telah lahir seorang anak laki-laki yang telah diberi nama Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib, anak daripada saudaramu." Yang mana budak ini yang telah memberi kabar kepada Abu Lahab itu, Abu Lahab bergembira dengan lahir keponakannya. Di depan semua tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, Abu Lahab dengan gamblang, dengan lantang mengatakan, "Wahai tokoh-tokoh Quraisy, saksikanlah budakku ini telah membawa kabar gembira untukku. Saksikan semua wahai tokoh-tokoh Quraisy, budakku ini telah membawa kabar gembira untukku. Hari ini juga, detik ini juga aku bebaskan ini budak, aku merdekakan ini budak." Sebagaimana tanda gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ini Abu Lahab dengan gembiranya dengan lahirnya Rasulullah SAW, Allah Subhanallah Ta'ala Jalal Jalaluh meringankan adabnya Abu Lahab setiap hari lahirnya Rasulullah SAW. Lihat, ini orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Tapi di sini Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala membuktikan bahwasanya cinta kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, sampai mendapat keringanan ini orang yang kafir. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, umat Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, yang mana kita gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, diiringi dengan qasaid, dengan pujian-pujian Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, yang mana dibacakan mawalid, yang mana itu banyak maulid itu yang dibacakan semuanya intinya memuji, bagaimana memuji Nabi Muhammad SAW. Di dalam manaqib Al-Habib di dalam manaqib Habib bin Ali bin Muhammad Al-Habib Syahib Al-Maulid, telah dikisahkan oleh beliau, yang mana tatkala khalifah Sayyidina Umar bin Khattab waktu menjabat khalifah ba'da Rasulullah, Sayyidina Umar mau pergi ke kota Syam. Sayyidina Bilal pada waktu itu minta kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, izinkan aku ikut bersamamu ke negeri Syam." Diizinkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di negeri Syam,
tertidur di malam hari. Sayyidina Bilal berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan wajah bersedih. Datang kepada Sayyidina Bilal, berkata Nabi Muhammad SAW, "Ya Bilal, apa kau tega jauh daripada aku ya Bilal?" Bangun dari tidur yang tersentak, langsung pulang ke negeri Madinah. Sampai di negeri Madinah, di waktu itu masuk sholat zuhur. Sudah masuk waktu sholat zuhur, bertemu dengan dua orang yang mulia, Sayyidina Hasan wal Husain. Sebagaimana di dalam hidupnya Rasulullah SAW, apabila berjumpa dengan dua orang yang mulia ini, mencium keningnya Sayyidina Hasan wal Husain. Begitu juga Sayyidina Bilal bertemu dengan Sayyidina Hasan wal Husain, mencium keningnya Sayyidina Hasan wal Husain, sebagaimana ittiba Nabi Muhammad SAW. Setelah mencium keningnya Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan memerintahkan Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, adzan, beradhanlah sebagaimana kakekku masih hidup." Karena permintaan Sayyidina Hasan, sibtu Nabi Muhammad SAW, cucu daripada Nabi Muhammad SAW, enggak berani menolak. Setelah meninggal Nabi SAW bertahun-tahun, Sayyidina Bilal tidak bisa beradhan karena khasyah fi qulubihim syadidul mahabbah li Rasulillah. Karena diperintah oleh Sayyidina Hasan, waktu dikumandangkan adzan itu oleh Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kota Madinah gempar di waktu itu. Semua orang-orang ahli Madinah mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak merasa ditinggal meninggal oleh Nabi Muhammad SAW. Diteruskan oleh kalimat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, sampai orang-orang perempuan ahli Madinah keluar daripada rumah-rumah mereka, sampai mereka orang-orang perempuan lupa daripada hijabnya. Demikian sebagaimana orang-orang Madinah, orang-orang perempuan mengatakan dengan menangis meneteskan air mata tatkala mendengar Sayyidina Bilal itu adzan, mengatakan orang-orang perempuan ahli Madinah, wallahi demi Allah, aku tidak merasa ditinggal oleh meninggal Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lihat, satu suara bisa menggentarkan kota Madinah. Ini suara bukan sembarangan suara, tidak bisa dimiliki sembarangan orang. Yang mana ini suara tidak keluar daripada hatinya, khalisan wa mukhlisan min syadidil mahabbah li Rasulillah, karena kecuatnya kecintaannya kepada Rasulullah SAW, sampai menggemparkan kota Al-Madinah. Lihat itu para sahabat, yang mana sahabat di dalam kitab Nailul Raja Sarah Safinatun Najah, Al-Habib Ahmad bin Umar Syadri mengatakan makna sahabah yang beriman bersama Nabi, yang duduk bersama Nabi, satu zaman bersama Nabi, ini makna sahabah. Lihat itu, tarbiyah yang mendapatkan tarbiyah langsung dari Sayyidil Wujud Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu satu lawan satu berperang melawan orang kafir, duel bersama orang kafir di medan tempur, yang mana Sayyidina Ali waktu duel itu dengan memainkan pedangnya Zulfikar dengan hebatnya, sampai orang kafir tersebut terjatuh tergeletak, yang mana itu pedangnya lepas daripada genggamannya. Pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah di depan dada. Sudah tidak berdaya ini orang kafir, karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, benci dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Tatkala sudah tidak berdaya ini orang kafir, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu diludahi wajahnya oleh orang kafir tersebut. Tatkala ludahnya sampai kepada wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana ludahnya itu keluar sampai areaknya dari dalam, sampai ke wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu pedang yang tadi di depan dadanya diangkat kembali oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dimasukkan ke sarungnya. Ditinggal ini orang kafir, enggak jadi dibunuh. Heran ini orang kafir, ini orang sudah tidak berdaya, tidak berdaya, yang mana sudah tergeletak, pedang sudah di depan dadanya. Sayyidina Ali tidak jadi membunuh, berpaling.
ditinggalkan itu orang. Heran itu orang kafir. Kadang dia penasaran, dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali bin Abi Thalib, labbaik." Tatkala malingkan wajahnya ke belakang, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? "Ya Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhku sedangkan pedangmu sudah di depan dadaku? Kenapa wahai Ali?" Sayyidina Ali bilang apa? Kepada orang itu bilang apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali bilang, "Aku tidak jadi membunuhmu karena aku takut membunuhmu bukan aku takut membunuhmu bukan karena Allah tapi karena ludahmu tadi. Maka dari itu aku tidak jadi membunuhmu." Itu orang kafir mendengar jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak jadi membunuhmu karena aku takut membunuhmu bukan karena Allah, karena ludahmu tadi. Maka dari itu aku tidak jadi membunuhmu." Dengan jawaban Sayyidina Ali ini sekujur tubuhnya bergetar. "Ya Ali, siapa yang mengajarkan engkau seperti ini? Siapa wahai Ali?" Nabi Muhammad SAW. "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, adabani Rabbi fa'asani ta'dibi." Sesungguhnya Allah telah mengajarkan aku sebaik-baik adab. Inilah adabnya Rasulullah SAW. Masuk Islam itu orang, menandakan semua ini keberhasilan dakwanya Nabi Muhammad SAW bukan dengan peperangan, dengan apa? Dengan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu dikatakan orang-orang as-salafus salihun mengatakan al-mahabbah laisa fil lisan, al-mahabbah haqiqatan bil ittiba. Cinta itu bukan di ujung lisan, cinta itu bukan di ujung lidah. Cinta itu sebenarnya mengikuti siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad, tunjukkan tawadhu Nabi Muhammad, tunjukkan bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka baik kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang mana diteruskan oleh para sahabat, diteruskan lagi ke bawah tabi'in, diteruskan lagi para Allah solihin, orang-orang as-salafus salih. Lihat itu mereka, yang mana ini suatu ajaran yang baik, suatu ajaran yang baik, yang mana sebaik-baik ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan orang yang mengatakan saya tiap tahun bikin maulid beb sampai ribuan, tapi akhlak tidak ada, adab tidak ada. Yang mana inilah ajarannya Rasulullah SAW yang ditanamkan oleh orang as-salafus salihun. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan cirinya seorang murid, ini di pondok pesantren ya, cirinya seorang murid apabila gurunya belum datang, dia duduk tidak berubah sebagaimana ada gurunya di depan, seolah-olah ada di depan ini ada gurunya. Ini tandanya seorang murid yang mana mendapat keberkahan majelis dan keberkahan ilmu. Ini tidak mudah ya ayyuhal ikhwan. Sampai saya punya guru mengatakan waktu roha, beliau mengatakan Kitabul Ihya Ulumuddin, waktu beliau baca kitab Ihya Ulumuddin masalah adab, saya punya guru bilang apa? Itu kira-kira 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Beliau mengatakan kalau seandainya ada anjing tidur, engkau jangan jalan di depan itu anjing. Kalau sampai membangunkan tidurnya itu anjing, kalau bisa jalan pintas lewat belakang, jangan sampai membangunkan itu tidurnya itu anjing. Luar biasa ya akhirul ikhwan. Inilah orang-orang as-salafus salihun, luar biasa. Saya punya guru cuma wasiat satu. Tidak seperti orang-orang kalau gurunya, kalau murid selesai belajar, ayo pulang, kamu baca ini, wasiatnya begini. Enggak, saya punya guru cuma satu pesannya. Ya ayyuhat thullab, wahai murid-murid, tanamkan di dalam hatimu yang paling dalam satu sifat. Apa itu satu sifat?
selamatkan saudaramu yang mau masuk neraka, pindahkan ke dalam surganya Allah. Luar biasa ini. Inilah ajarannya orang-orang as-salafus salihun, yang mana waratha daripada Nabi Muhammad SAW, warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang ini alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, di belakang saya ini ada guru-guru kita, mudah-mudahan insyaAllah sehat afiat panjang umur insyaAllah. Ya. Mumpung masih hidup timba ilmunya. Itu setiap rumahnya orang Betawi ada foto 3 orang. Saya punya kakek Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan, sama Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, sama Habib Ali bin Hussein Al-Attas. 3 ini pakunya Jakarta. Itu dibawa, itu yang melukis itu dibawa satu hadis Rasulullah SAW. Apa itu hadisnya Rasulullah SAW? Man lam yahzan bimautin alimin fahuwa munafik. Barang siapa orang yang tidak merasa ditinggal oleh orang yang alim, fahuwa munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, syurut minal ulama fiha arba'ah. Persyaratan orang yang menjadi ulama itu ada 4. Yang pertama, dia harus menjadi ulama al-fuqaha, ulama min ahli fikih, menguasai hukum-hukumnya Allah. Yang kedua, dia harus mempunyai sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tidak ada hubbu dunia di dalam hatinya, tidak tergiur dengan kemewahan, tidak tergiur. Yang ketiga, dia menjadi seorang yang abid. Apa itu abid? Ibadah, gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dibangun tengah malam, nisful lail. Yang keempat, yang terakhir, yanfa'al ummah, menjadikan manfaat buat umat. Apa yang maksudnya? Ilmu yang dimilikinya. Semua guru saya bilang, semua yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, semuanya itu benar. Dan beliau adalah seorang aulia minas sholihin. Itu berapa abad yang lampau sudah dijawab, itu di dalam kitab itu ditulis. Karakternya orang-orang akhir zaman ini seperti ini, dikasih tahu. Di antaranya ucapannya beliau, Al-Imam Ghazali mengatakan, hancur dan rusaknya umat disebabkan pemimpin, hancur dan rusaknya pemimpin disebabkan ulama, rusaknya ulama disebabkan cinta dunia dan kedudukan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah ada. Ini yang kita khawatirkan, ya ayyuhal ikhwan. Yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasihat Diniyah. Beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris daripada nabi-nabi. Itu hadis. Yang mana ulama yang mana? Katanya Habib Haddad, ulama akhirat, tidak tergiur dengan kemewahan, tidak tergiur dengan kedudukan, tidak. Ulama yang betul-betul akhirat, semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Saya baca di kitab, sebelum saya tutup, masih ada lebih afdal daripada saya, lebih baik daripada saya. Ya, mohon maaf saya kalau kepanjangan bicara. Al-Fakir malam ini kurang sehat. Ya. Sebelum saya akhiri, saya baca di kitab yang mana diceritakan di situ Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ada satu orang ini sangat benci sama Imam Hasan Al-Basri, hegit di dalam hatinya orang itu, hegit, dengki. Di luar difitnah, dijelek-jelekin Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah, waktu dijelekin sana sini diomongin, ada salah satu muridnya Imam Hasan Al-Basri yang dengar langsung dari orang itu. Setelah mendengar itu, muridnya lari ke rumah gurunya,
bilang sama Imam Hasan al-Basri, wahai guru, di luar sana ada orang yang tidak suka dengan engkau, sangat benci kepada engkau, engkau selalu dijelek-jelekkan di luar sana. Imam Hasan al-Basri nggak marah, senyum. Apa engkau tahu orang itu? Iya. Tahu rumahnya di mana? Tahu. Antarkan aku ke rumahnya. Dipikir sama santrinya ini minta antar ke sana mau marah. Dibawa bekal makanan, ya. Dibawakan hadiah, ya. Dikasih uang, kalau bahasa kita ini uang. Begitu sampai rumahnya diketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka ke pintu siapa anaknya. Dilihat Imam Hasan al-Basri yang datang. Imam Hasan al-Basri tanya, hal abuk mawjud fil bait? Apakah ayahmu ada di rumah? Ada. Fadhal, masuk. Begitu masuk, bapaknya dikasih tahu, yang tadi orang yang benci tadi dikasih tahu. Begitu keluar dilihat ini Imam Hasan al-Basri, enggak pakai bahasa basi. Kaifal hal, enggak tanya. Enggak tanya. Karena begitu keluar lihat marah dia. Mada turid? Apa yang kau inginkan? Kata Imam Hasan al-Basri sambil senyum mengatakan, ya fulan, aku datang kemari pertama aku mau silaturahmi. Kalau silaturahmi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, aku mau memberikan hadiah untukmu sebagaimana tanda terima kasihku. Makanan dikasih, kalau bahasa kita duit juga. Orang ini heran, terima kasih apa? Saya tidak merasa berbuat baik kepadamu. Kata Imam Hasan al-Basri bilang sambil senyum, ini sebagaimana tanda terima kasihku kepadamu, karena secara tidak langsung perbuatanmu ini, ya, meringankan bebanku nanti di yaumul qiyamah. Semakin engkau bicarakan diriku, semakin habis dosa-dosaku. Nangis, minta maaf, minta ridho. Sebelum kau minta maaf, aku maafkan kau. Sebelum kau minta ridho, aku ridho kepadamu. Orang itu ngaji sama Imam Hasan al-Basri. Dan ini pernah dilakukan oleh saya punya kakek Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, muhaddis, ulama besar, ya. Sekali waktu saya punya paman Habib Naufal bin Salim bin Jindan, saya punya hal. Dilihat Habib Salim ini sholat di langgarnya, habis sholat sembahyangnya cepat. Ini ulama besar, jangan diikutin ya. Kalau santri biasa mesti pakai tumanina, ya, ini Habib Salim ada khususnya. Begitu selesai salam, doanya gini doang, jalan. Katanya Habib Naufal cerita sama saya, Habib Salim habis sholat doanya gini dong, jalan. Penasaran itu Habib Naufal, masih muda waktu itu. Nanti saya kepingin tahu doanya itu apa. Begitu abahnya masuk langgar lagi, Habib Salim punya langgar kecil sebelahnya maktabah perpustakaan. Pintunya nggak dirapetin, sengaja. Begitu masuk langgar, Habib Naufal masuk pelan-pelan. Di belakangnya persis. Begitu habis sholat, itu mau didengerin doanya itu apa? Kata Habib Naufal. Begitu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kasih musuh yang banyak. Benar ini, Habib Naufal bilang. Itu waktu Habib Salim bilang begitu, ya Allah kasih musuh yang banyak. Itu Habib Naufal sampai jatuh duduk, sampai mundur. Mbak, jangan mbak. Orang gak kepengen punya musuh, abang minta musuh. Entar kalau dikasih benar-benar sama Allah Ta'ala gimana Pak? Habib Salim jawabnya apa? Lu gak tahu kenapa abang mau minta musuh sama Allah Ta'ala? Semakin banyak orang musuhin, semakin habis dosa-dosanya. Jadi gitu, kalau dimusuhin orang jangan marah. Tanyain, bapaknya suka apa?
makan pisang goreng kalau sore. Pisangnya apaan? Pisang raja, beliin sesisir. Masih ngomongin juga, beliin lagi, tambahin lagi pisangnya sampai dia berhenti. Jangan dibalas marah ya. Mudah-mudahan insyaallah pada maulid hari ini, malam ini, mudah-mudahan izutil iman, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita berperilaku yang baik sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah kita Allah taala ampuni dosa-dosa kita sengaja maupun tidak sengaja, yang kecil yang besar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dibukakan pintu hajat-hajat kita yang sudah diminta, yang lupa diminta, yang akan diminta, yang belum diminta, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa syaikhina wa ahlina wa auladina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil masyariq wal magharib ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Undur ilaina, undur fi hadhihi sa'ah, undur fi undur ilaina bi ainik rahmah wa la tandur bina kal adab ya Hannan ya Mannan ya Karim al ahsan. Jangan bil ghafran waqafna ala babik waqafna ala babik waqafna ala babik waqafna ala babik yukhsha li ma'adabik ya Rabbi alim al hal ilaik wajhatu al amal famun alaina bil ikbal wa kullana wasil bal ya Rabbi alim al hal ilaik wajhatu al amal famun alaina bil ikbal wa kullana wasil bal ya Rabbi alim al hal ilaik wajhatu al amal famun alaina bil ikbal wa kullana wasil hal ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-fahma tadbir fi ma jar bihi al-maqadir innaka ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu.